Itu Umi pesan kepada santri-santri Umi, mau Anda alumni, Anda tidak lulus, Abah sudah pesan, selama Anda datang ke Nurul Iman, Anda makan di Nurul Iman, Anda nginap, walaupun 1 malam di Nurul Iman, Anda sudah menjadi murid dari Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh. Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah membawa umat-umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju surganya Jannatul Firdausnya Allah, bergandengan tangan dengan Habib Saggaf bin Mahdi dan yang mulia Ummuna Mahbub Umi Wahidah, yang insya Allah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rapatkan kakinya seperti di saf solatnya beliau dengan kita, yang umat-umatnya, yang insya Allah untuk kita bisa mencapai tujuan akhir dari hidup kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju surganya Jannatul Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala wasilah, ya Rabbi huzzahu bil fadilah, ya Rabbi warda 'anil sahaba, ya Rabbi warda 'anil sulala, ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi warham walidina, ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta rajana, ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru, ya Rabbi tawshana binurik, ya Rabbi hifdhanak wa amanak, ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adabik, ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi hirna bis sa'ada, ya Rabbi waslih kulla muslim, ya Rabbi wafi kulla mu'min, ya Rabbi nahdim bil mushaffa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alumni dan wali santri mana? Ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allah salam
Baiklah, cara yang selanjutnya yakni penandatanganan prasasti pembangunan pertama Yayasan Al-Asyiranul Iman Islamic Boarding School cabang Wonosobo. Allahumma shalli ala Muhammad. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Pembukaan pembangunan Yayasan Al-Asyiranul Iman Islamic Boarding School cabang Wonosobo pada yang mulia kami dan persilakan. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lama. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Jazakumullah khairan katsiran kita. Terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan dari Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, Pak Kiai, Bu Nyai yang sudah mengundang kami ke sini. Memang sebenarnya secara tidak langsung kami yang mengundang diri kami ke sini. Karena bagi saya apa yang baik itu harus disegerakan. Jangan banyak berpikir, jangan banyak ngelamun apalagi. Karena saya bangun pondok sama almarhum, saya itu hanya ingat apa kata suami. Suami saya mau pondok 200 orang Wahid, nggak apa-apa, kecil-kecil. Iya, apa kata Abah. Tiba-tiba dalam waktu paling 5 tahun, santri 23.000. Bagi saya yang paling aman untuk seorang istri adalah apa kata suami. Suami bilang A, iya ikut. Jangan banyak diskusi. Karena apa? Kita sebagai wanita, makmumnya kita adalah suami. Suami itu adalah segalanya. Jadi apa kata Abah? Umi pindah 7 kali. Dari Surabaya ke Batam 1 kali. Dari Batam, Umi pindah ke Jakarta. Dari Jakarta itu pindah berapa rumah itu? Dari rumah di komplek di Bintaro, terus Kota Bebasan di komplek DPR, terus ada rumah di Jalan Kerosin,
terus ada rumah di Rempoah, dan terakhir yang ke-7 kali itu adalah di Al-Asriah Nurul Iman yang sekarang Umi tinggal, insya Allah sampai Umi meninggal, sampai Umi masuk di liang lahat sama-sama Abah. Paling aman memang seorang istri harus ikut apa kata suami. Sebab itu bagi yang belum menikah, yang sudah selesai dari Al-Asriah Nurul Iman, cepat. Kalau ada sudah orang datang melamar, yang penting dia Islam. Jangan lihat gantengnya, jangan lihat kekayaannya. Itu semua nanti ketika sudah menikah itu akan datang. Suami adalah orang yang paling ganteng. Umi menikah dengan Abah umur Umi 20 tahun. Abah usia 43 tahun. Jadi bagi Umi Abah orang yang paling ganteng. Tapi itulah yang namanya hidup. Umi dengan Abah menikah 23 tahun. Baru Abah seminggu sebelum sakit sudah pesan, Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Kamu harus ingat, pondok ini Nurul Iman harus gratis sampai kiamat. Saya tidak pernah meninggalkan warisan yang saya tinggalkan kepada kamu. Semuanya harus gratis, tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan. Pengorbanan kita belum apa-apanya. Kita harus belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah. Padahal Sayyidatina Khadijah adalah salah satu orang terkaya di Makkah. Sepertiga tanah di Makkah milik Sayyidatina Khadijah. Bayangkan seorang pengusaha, seorang kalau bilang konglomerat, bisa dia menyerahkan sepertiga tanah wakaf di Makkah buat Islam, buat Rasulullah SAW. Pakaian orang-orang Islam yang baru masuk Islam di zaman itu semua diberikan oleh Sayyidatina Khadijah. Sampai ke Sayyidatina Khadijah meninggal, bajunya hanya satu, lubangnya semua penuh dengan lubang. Sampai ke Sayyidatina Khadijah bilang kepada Rasulullah SAW, kalau tulang saya masih laku, masih bisa dipakai untuk perjuanganmu, silakan ya Rasulullah, gali kuburan saya, gunakanlah tulang saya ini untuk kamu menyeberang sungai, tidak apa-apa, saya ikhlas. Itulah pengorbanan seorang istri, bukan hanya untuk suami tetapi untuk Islam. Tanpa kekayaannya Sayyidatina Khadijah, kita belum tentu kenal Islam. Sayyidatina Khadijah segalanya dikasih untuk suami, untuk Rasulullah SAW. Jadi ingat Bapak Ibu, walaupun kita tidak merasa kaya, kita tidak punya apa-apa, tapi semuanya harus diserahkan untuk dakwah kepada Allah. Kalau kita punya anak, hanya itu hartanya kita, nggak apa-apa, saya serahkan anak saya untuk dakwah kepadamu ya Allah. Jangan anak itu disimpan, disayang di rumah, kamu jangan kemana-mana, kamu harus cari ilmu. Itu yang paling penting dari seorang anak. Untuk apa? Untuk mendoakan kita. Jangan pernah mengeluh. Allah Maha melihat. Anda mengeluh, Anda tidak akan dapat apa-apa. Ketika Umi menikah dengan Abah, Umi sholat istikharah 3 kali. 3 kali Umi dikasih tahu harus menikah dengan Habib Segaf. Umi minta izin sama ibunya Umi. Ibunya Umi bilang, Wahid, yang penting kamu kalau sudah menikah jangan pernah lari balik ke Singapura, menangis, mengeluh, hidup susah, kawin dengan orang Indonesia, mana banyak istri, banyak anak. Jangan. Hidup tidak boleh mengeluh. Hidup harus kita banyak jalankan istighfar yang banyak. Minta doa kepada Allah, beri petunjuk. Kalau kita merasa berat, tolong ya Allah ringankanlah. Walaupun berat, tapi saya merasa ringan, saya merasa happy. Umi hidup susah, Umi nggak pernah. Waktu Umi nikah dengan Abah, tidak ada orang yang tahu Umi hidup susah. Semua orang pikir Umi hidup enak. Seperti sekarang, sudah punya tanah, sawah, pabrik, mobil aja tidak terhitung. Orang nggak tahu bagaimana Umi mulai sama Abah. Sampai Hasan aja tanya, Umi gimana ya Umi dengan Abah? Umi tuh nggak punya apa-apa Mbak Hasan. Sampaikan Umi mau beli susu buat kakaknya Hasan, Syarifah Rugaya, Syarifah Radiah Kembar. Umi gadaikan cincin kawin Umi. Sampai Abah meninggal, 23 tahun Umi kawin, Umi nggak pernah pakai cincin kawin Umi. Karena kami nggak punya uang untuk tebus cincin kawin kami. Itu yang sekarang kami dapat. Tanah di Bogor 25 hektar, sawah di Karawang 200 hektar.
Sekarang kami punya penggilingan beras, kami punya 45 unit usaha. Semua itu dari pengorbanan dan semua itu tanpa mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Apalah kita dibanding Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah. Apalah kita dengan Nabi Ibrahim yang mengorbankan anak yang paling dia sayang. Dia tunggu 100 tahun. Tapi karena perintah Allah, dia korbankan anaknya. Apakah kita berani? Anak yang kita tunggu 100 tahun, dapat anak terus Allah suruh korbankan? Nggak mungkin. Karena kita takut. Takut supaya kita takut kehilangan dunia ini. Abah pesan, wahid dunia itu depan mata kita, nggak perlu dicari. Sudah ada, yang kita cari itu akhirat. Sebab itu Umi selalu bilang, kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Itu Umi pesan kepada santri-santri Umi. Mau Anda alumni, Anda tidak lulus, Abah sudah pesan, selama Anda datang ke Nurul Iman, Anda makan di Nurul Iman, Anda nginap walaupun 1 malam di Nurul Iman, Anda sudah menjadi murid dari Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syarif. Jadi pesan, walaupun nanti besok-besok Pak Sutrisno berubah pikiran, enggak apa-apa. Bagi Umi ini adalah jihad, melawan kemiskinan, melawan kebodohan. Ada anakku, santri-santri Nurul Iman harus datang ke sini ngajar. Minta jadwal dengan Pak Sutrisno, saya hari ini ngajarnya apa? Mau Mandarin? Silakan. Walaupun Anda ngajar 1 jam, memang jalannya mungkin naik motor bisa 2 jam, pulang pergi. Nggak apa-apa. Yang penting adalah barakahnya. Allah itu mau melihat keringatnya kita. Bagaimana kita mengorbankan untuk Allah. Anda kan belum apa-apa. Jadi kita yang belum apa-apa ini harus bisa membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Hasan, tolong doa. Bismillah. Paling pintar doanya bagus. Doanya bagus. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan kedatangan guru mulia kita yang mulia Allah Mahbubah Umi Wahidah binti Hajatul Rahman, insyaallah ini menjadi saksi bukti nyata cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang kan sedang memperhatikan kita umatnya, hambanya. Rasulullah SAW sedang memperhatikan kita umatnya, dan Habib Saggaf bin Mahdi sedang memperhatikan kita sebagai muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita juga doakan kepada Pak Sutrisno, insyaallah yang mewakafkan tanahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti oleh Allah dunia yang lebih baik bagi Anda. Kalaupun tidak diganti di dunia, insyaallah Allah sudah mempersiapkan lahan di surga Jannatul Firdaus, dan dari situ ada telaga Kautsar yang insyaallah dengan kita meminum air dari telaga tersebut tidak akan pernah merasa haus, dan di dunia akhirat hingga sampai kita hidup kekal abadi di surga Jannatul Firdaus, yang insyaallah pengorbanan yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, yang memang Allah melihat karena kita ingin ridhonya, insyaallah itu akan Allah ganti dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam ayat Al-Quran, yaitu diganti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kasih wakafnya di mana, dan yang keempat ijab kabul, iya kan? Jadi memang awal mula itu ingin membangun pesantren Nurul Iman, tapi pada dasarnya kita untuk membangun satu pesantren itu harus dilandasi dengan dasar etikat niat yang tulus lillahi ta'ala. Karena yang namanya wakaf itu adalah terputus. Wakaf terputus. Jadi istilahnya kita berarti sudah benar-benar etikat lillahi ta'ala untuk memberikan harta benda yang kita miliki dengan ibadah kita yang kita jalankan ini, yaitu ibadah dengan harta kita. Nah inilah yang disebut dengan itikat baik dari mewakafkan harta. Cuma
yang jadi pertanyaan objektif di sini itu untuk menjalankan syariat yang keduniawian ini sudah selesai atau belum?